Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan langkah strategis baru dalam perang di jalur Gaza. Disampaikan dalam konferensi pers pada Minggu 10 Agustus 2025, pasukan pertahanan Israel IDF telah diperintahkan untuk melumpuhkan Hamas. IDF diberi instruksi untuk membongkar dua benteng terakhir Hamas yang berada di kota Gaza dan Al-Mawasi. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu sesumbar bahwa 70 hingga 75% wilayah Gaza berada di bawah kendali militer Israel. Netanyahu juga menyatakan bahwa Kabinet Keamanan Israel telah memerintahkan IDF untuk menghancurkan dua benteng Hamas itu. Perdana Menteri Israel tersebut menilai kedua benteng itu merupakan pusat kekuatan terakhir Hamas. Menurutnya, benteng-benteng itu masih memiliki kemampuan komando, persenjataan berat, dan terowongan bawah tanah. Disebutkan, selama benteng itu masih berdiri, ancaman serangan roket dan operasi militer terhadap Israel tetap ada. Berdasarkan data intelijen Israel, sebagian dari 50 sandera yang tersisa di Gaza diyakini ditawan di atau dekat wilayah benteng tersebut. Media Iran merilis daftar pemimpin senior Israel yang menjadi sasaran serangan Teheran. Gambar dengan judul daftar sasaran target berikutnya itu mencakup foto Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Selain itu ada pula nama Kepala Angkatan Udara Israel Mayor Jenderal Tomer Bar dan sejumlah panglima militer Zionis. Daftar sasaran serangan itu pun mendapat tanggapan langsung dari Israel Katz. Lewat cuitan X-nya, Senin 11 Agustus 2025, Katz tampak membagikan daftar tersebut. Katz lantas menyentil pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei agar ia keluar dari bunker persembunyiannya. Ia mengatakan agar Khamenei melihat ke langit dan mendengarkan suara dengungan. Dikutip dari Ynet News, Katz juga menyatakan bahwa peserta pernikahan merah telah menunggu Khamenei. Diduga hal itu merujuk pada komandan senior Iran yang tewas terbunuh dalam serangan Israel. Menyusul kecaman terkait pembunuhan jurnalis Al Jazeera Anas Al-Sharif, militer Israel IDF menekankan bahwa sang reporter merupakan anggota Hamas. Hal tersebut ditegaskan oleh juru bicara internasional IDF, Letkol Nadav Shoshani, di X pada Selasa, 12 Agustus 2025. Disebutkan Shoshani, menurut informasi intelijen yang diterima, Anas Al-Sharif merupakan anggota aktif sayap militer Hamas. Selain itu, Anas Al-Sharif juga diklaim menerima kucuran gaji dari militan Palestina dan media Al Jazeera di saat bersamaan. Dikutip dari The Times of Israel, Shoshani menyatakan bahwa dokumen intelijen itu diterbitkan pada Oktober lalu. Dalam dokumen intelijen itu, IDF mengaku menemukan bukti bahwa Al-Sharif memimpin regu peluncur roket. Jurnalis Al Jazeera itu juga disebut merupakan anggota kompi elit pasukan Nukba di Batalion Jabaliyah Timur Hamas. Kapal bantuan kemanusiaan dikabarkan bakal kembali berlayar mendobrak blokade Israel. Diungkap Greta Thunberg, aktivis lingkungan Swedia, pelayaran itu akan dilakukan bersama armada baru. Direncanakan, armada itu akan memulai perjalanannya dari Spanyol pada 31 Agustus 2025 mendatang. Dikutip dari Kompas.com, rombongan kapal dari Spanyol itu akan bertemu dengan puluhan kapal lainnya pada 4 September 2025. Kapal-kapal tersebut bakal berangkat dari Tunisia dan sejumlah pelabuhan lain. Diketahui, rombongan yang tergabung dalam armada Summit Global itu akan melibatkan aktivis dari 44 negara. Kegiatan tersebut juga direncanakan mencakup aksi demonstrasi serentak di sejumlah lokasi. Lewat laman resminya, Armada Summit Global menyatakan sebagai organisasi independen, pihaknya menegaskan tak terafiliasi dengan pemerintah maupun partai politik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut hanya akan mengupayakan kesepakatan dengan Hamas yang mencakup pembebasan semua sandera. Disebutkan Perdana Menteri Israel tersebut bersedia untuk mengadakan negosiasi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun perundingan itu akan dilakukan hanya jika semua sandera dipulangkan. Hingga saat itu, Netanyahu menegaskan Israel tak akan berpartisipasi sama sekali dalam negosiasi. Dikutip dari The Times of Israel, Selasa 12 Agustus 2025, sikap Netanyahu itu dinilai tak jelas
terlebih mengenai apakah Israel akan mengejar kesepakatan parsial atau komprehensif. Netanyahu juga disebut menghindari sejumlah pertanyaan terkait hal tersebut. Seiring dengan itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak yakin bahwa Hamas akan menyetujui kesepakatan dalam situasi saat ini. Militan Palestina itu dinilai bakal menolak untuk mendukung atau menentang rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.